Beberapa waktu lalu, General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, mengusulkan agar kejuaraan MotoGP memperkecil kapasitas mesin menjadi 850 cc pada tahun 2027. Usulan ini diajukan menyusul penambahan tenaga yang terus-menerus dilakukan oleh setiap pabrikan pada mesin motor. Sehingga dengan kapasitas motor 1000 cc, dikhawatirkan penambahan tenaga yang konstan ini dapat membahayakan pembalap. Karena top speed motor semakin naik setiap tahunnya, namun perangkat keselamatan yang lain memerlukan waktu lebih lama untuk berkembang. Hal ini mirip dengan apa yang terjadi pada 2003 yang lalu. Akibat tewasnya Daijiro Kato pada GP Jepang, membuat Dorna dan FIM kemudian merubah regulasi pada tahun 2007. Sehingga motor yang tadinya berkapasitas 990 cc berubah menjadi 800 cc. Penurunan kapasitas motor ini ditujukan untuk membatasi top speed, sehingga motor menjadi lebih aman. Namun nyatanya, pada balapan pertama di GP Qatar 2007, tujuan untuk membatasi top speed langsung meleset. Karena Ducati dan Casey Stoner mampu untuk mencetak waktu putaran yang lebih cepat daripada motor 990 cc. Bahkan pada 2009, 2 tahun sesudah regulasi 800 cc berlaku, top speed motor era 800 cc sudah lebih cepat daripada kakak mereka, motor-motor era 990 cc. Bahkan tidak hanya lebih cepat dari motor-motor era 990 cc, motor era 800 cc juga jauh lebih cepat dibandingkan superbike-superbike yang berlaga di WSBK. Padahal pada saat itu WSBK sudah memperbolehkan motor-motor 4 silinder 1000 cc dan menaikkan kapasitas minimum motor 2 silinder menjadi 1200 cc. Jika dilihat murni dari kapasitas mesin, seharusnya motor-motor superbike memiliki keunggulan yang sulit untuk dikejar motor MotoGP era 800 cc. Berbeda dengan pada saat era GP 500 melawan WSBK, yang saat itu MotoGP menggunakan mesin 2 tak yang punya rasio tenaga 2 kali lebih cepat daripada WSBK. Jadi motor WSBK yang saat itu dibatasi 2 silinder 1000 cc atau 4 silinder 750 cc 4 tak, secara teori memang tidak bisa mengejar GP 500 2 tak. Namun mengapa MotoGP era 800 cc yang sudah sama-sama menggunakan mesin 4 tak dan punya timing pengapian yang mirip, masih lebih cepat secara signifikan daripada Superbike? Berikut ulasannya. Bobot jauh lebih ringan. Motor MotoGP dibuat dengan materi yang lebih ringan daripada motor WSBK. Misalnya saja bodi, motor MotoGP terbuat dari karbon, sementara motor WSBK hanya terbuat dari plastik ABS. Tidak hanya bodi, bahkan rem di MotoGP juga lebih ringan daripada rem yang digunakan di WSBK. Kita coba membandingkan antara RC212V tahun 2007 dengan Honda CBR 1000 tahun 2007. RC212V hanya punya bobot sebesar 148 kg, sementara Honda CBR 1000 RR punya bobot basa sebesar 204 kg, hampir 50 gram lebih berat. Bahkan RC211V 990 cc yang digunakan pada tahun 2006 masih lebih ringan daripada CBR 2000 RR, sehingga menyebabkan motor MotoGP dapat melaju lebih kencang daripada motor Superbike pada waktu itu. Tenaga lebih besar. Kendati punya kapasitas mesin lebih kecil, namun performa motor MotoGP dapat diperbesar dan dioptimalkan dengan lebih leluasa daripada Superbike. Superbike sesuai dengan regulasi WSBK adalah motor jalan raya yang dimaksimalkan untuk balap. Namun terdapat batasan-batasan yang membuat performa Superbike tidak jauh dari unit standarnya. Batasan-batasan ini dibuat supaya apabila penonton memutuskan untuk membeli motor tersebut, tidak terdapat perbedaan performa yang terlalu signifikan. Sementara di MotoGP tidak ada batasan itu, sehingga motor MotoGP dapat disetting di ambang batas maksimal kemampuan mesin. Contoh dari Honda lagi, RC212V tahun 2007-2009 menghasilkan tenaga maksimal sebesar 207 horsepower. Sementara CBR 1000 RR tahun 2007 hanya menghasilkan tenaga sebesar 177 horsepower. Honda CBR 1000 RR spek WSBK pada saat itu mentok di 190 horsepower dan sekitar 20 km per jam lebih lambat daripada RC212V. Sebagai gambaran seberapa lambatnya WSBK dibandingkan motor 800 cc saat itu, mari kita lihat pole position pada GP Asen dan WSBK Asen.
James Toseland mencetak pole position dengan Honda CBR 1000RR dengan waktu 1 menit 38,603 detik. Sementara di MotoGP, Chris Vermeulen meraih pole position dengan Suzuki GSV-R dalam keadaan hujan dengan torehan waktu 1 menit 38,555 detik. Bahkan dalam keadaan hujan pun motor MotoGP masih lebih cepat dari WSBK. Perlu dipahami kalau WSBK pada saat itu sudah mengadopsi single tire manufacture, sehingga semua pembalap dan tim hanya menggunakan satu supplier ban, yakni Pirelli. Sementara pada saat itu, Suzuki MotoGP menggunakan Bridgestone yang sedang naik daun. Kualifikasi juga menggunakan kompon biasa, bukan kompon kualifikasi seperti yang dipakai di WSBK. Dengan semua keadaan tadi, Superbike masih lebih lambat 0,1 detik. Sementara kalau membandingkan fase slap, maka motor WSBK makin kalah lagi. Fase slap MotoGP dicetak oleh Valentino Rossi dengan waktu 1 menit 37,433 detik. Sementara fase slap WSBK pada race 1 dicetak oleh Troy Bayliss dengan waktu 1 menit 38,906. Sementara untuk race 2 dicetak oleh Noriyuki Haga dengan waktu 1 menit 39,440 detik. Masih 2 detik di belakang Rossi. Perbedaan waktu itu diakibatkan oleh perbedaan tenaga dan bobot yang signifikan antara MotoGP dan juga WSBK. Parts yang dipakai. Perbedaan yang paling ketara adalah pada parts-parts yang dipakai. Pada musim 2007, terjadi pengembangan yang masif di sektor elektronik. Motor-motor MotoGP kini mulai dilengkapi oleh perangkat-perangkat seperti anti-wally, traction control, dan beragam sensor lain yang dipakai. Pengembangan sektor ini dimaksudkan untuk membantu pembalap mengontrol motor, sehingga motor lebih mudah dikendarai dan menjadi lebih cepat. Sementara untuk perangkat dan parts penunjang lain, pada era 800cc, MotoGP kemudian mengadopsi single tire manufacture seperti WSBK. Bridgestone lah yang kemudian terpilih. Ban Bridgestone menggunakan velg 16,5 inci yang mengutamakan kestabilan pada tikungan daripada cepat masuk atau cepat keluarnya tikungan. Sehingga performa motor menjadi lebih stabil di tikungan dan bisa di-push lebih jauh lagi di tikungan. Hal ini juga didukung oleh pengembangan rem karbon yang semakin baik, sehingga memberikan pembalap kepercayaan diri lebih dalam mendorong motor. Motor-motor Superbike pada era itu tidak punya teknologi mutakhir seperti itu. Kebanyakan masih motor sport tradisional yang perlu dikendarai dengan hati-hati. Tidak ada anti-wally, tidak ada traction control, sensor lebih sedikit, rem menggunakan rem baja, ban Pirelli berukuran 17 inci yang lebih berbahaya, sehingga pembalap tidak berani mendorong motor se-ekstrim pembalap MotoGP. Selain itu, teknologi pneumatic valve telah digunakan oleh mesin Honda dan Yamaha sejak dimulainya era 800cc MotoGP pada tahun 2007. Teknologi ini mengontrol katup secara lebih efektif daripada spring baja, sehingga memungkinkan RPM yang lebih tinggi. Sementara pada motor WSBK masih menggunakan spring baja. Karena waktu putaran WSBK masih lebih lambat dari MotoGP, kendati pada saat itu WSBK adalah kejuaraan dunia motor dengan kapasitas terbesar.